Awalnya dilema juga karena pada saat itu setelah disiapkan semuanya, setelah dibuat becak ini, besoknya baru ada panggilan kerja. Pada saat itu bingung juga mau kerja apa mau dagang. Tapi satu malam itu pikir suntuk bagaimana mau kerja apa dagang. Kalau masalah jual air tebu ini ya awalnya nggak ada niat jualan. Nah, awalnya niatnya cari kerja di Batam. Sekian bulan nyari kerja nggak dapat. Ya akhirnya ditawarilah sama abang sepupu untuk jualan. Tapi ya saat itu kendala nggak ada modal, sama sekali nggak ada modal. Ya alhamdulillah kata abang sepupu, yang ditanya itu bukan modal, tapi niatnya mau jualan apa enggak. Tapi itulah, karena abang sepupu mengatakan seperti itu, saya jawablah, yang mau jualan ya jelas mau, cuman modal nggak ada. Ya udah, yang penting niat dulu katanya. Akhirnya ya dicarikanlah modal sama dia, pinjaman juga bukan modal dia. Dapat pinjaman dari Padang, di mana dapat pinjaman sekitar 6 juta. Dan itu pun harus dibayar. Dicicil ya? Iya, dicicil selama 10 hari 700.000, berarti selama 100 hari. Nah, ya alhamdulillah itu pun tak cukup. Iyalah, karena modal di sini kemarin habisnya awal-awal itu sekitar 11 juta. Nah, akhirnya karena nggak cukup, abang sepupu lah mengeluarkan modal lagi untuk nambahnya. Nambah berapa juta lagi? Ya lebih kurang 5 juta lah. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Dipinjaminya, alhamdulillah setelah 3 bulan lamanya utang pun lunas. Itu pun awalnya pertama kali mulai dagang itu nggak langsung bisa dagang. Awalnya dilema juga karena pada saat itu setelah disiapkan semuanya, setelah dibuat becak ini, besoknya baru ada panggilan kerja. Pada saat itu bingung juga mau kerja apa mau dagang. Tapi satu malam itu pikir suntuk bagaimana mau kerja apa dagang. Tapi setelah dipikir kalau kerja gajinya per bulan, sedangkan utang harus dibayar 10 hari sekali, harus dikirim sekitar 700.000. Ya mikir punya pikir, ya alhamdulillah ngambil tindakan dagang aja. Ya akhirnya itulah selama 3 bulan lunas utang tadi. Ya pokoknya awal jualan itu mengeluarkan modal hampir 11 juta lah lebih kurang. Gerobak, mesin, udah semua, tinggal jualan. Dengan modal apa udah semua, tinggal jualan. Pada saat awal itu berapa bulan tuh balik modalnya itu? Lebih kurang 3 bulan. 3 bulan tadi ya? Ya, awal 2016. Ya alhamdulillah sampai saat ini dikasih rezeki lah sama Allah ya kan. Ya alhamdulillah tidak banyak sedikit jadilah. Dapatlah untuk biaya anak sekolah apa semua. Anak ada berapa orang? Dia sehari-hari 2 orang. 2 orang ya? Paling besar SD? SD kelas 2. Kelas 2 ya. Jadi hari-hari ngetem di sini, Mas Ronald? Iya, hari-hari kalau dari pagi sampai jam 12 siang ya di pasar pagi ini. Tapi kalau jam 12 ke atas nanti pindah di second depan Ramayana. Oh, nggak jauh dari sini lah ya? Iya, nggak jauh dari situ ya. Kalau omset air tebu ini nggak bisa dipastikan juga. Kadang ya namanya dagang ini rezeki harimau, kadang bisa banyak, bisanya sedikit, tapi ya rata-rata bolehlah dapat kurang-kurangnya bersih itu 200.000 kalau untuk hari-hari biasa, sehari bersih. Bersih sehari ya? Iya. Nah itu mohon maaf paling sedikit berapa cup itu yang terjual? Kalau cup kadang kalau hari biasa kalau nggak hujan lah, apalagi kalau jual es ini kan lawannya hujan. Kalau nggak hujan ya cuaca bagus kayak gini ya sekurang-kurangnya 100 cup lah paling sedikit. 100 cup ya? Ya itu udah alhamdulillah lah 100 cup itu kalau untuk hari-hari biasa. Tapi kalau untuk hari Minggu alhamdulillah dikasih lebih lah, karena di pasar hari Minggu kan rame. Jadi alhamdulillah lebih. 2 kali lipat nggak? Kadang sekitar ya 200 cup, kadang lebih. Oh, ya nggak pasti juga. Kadang lebih dari 200 cup, kadang kurang dari 200 cup. Tapi ya rata-rata 200 cup lah satu hari. Kalau hari Minggu itu aja. Hari libur ya? Hari libur aja. Ya, hari pasar lah kata orang. Iya. Kalau harga berapa nih? Ya kalau untuk masalah harga ya, kalau untuk saat ini sekarang udah jual satu cupnya pakai esnya 7.000, kalau yang murninya 8.000. Duka-dukanya ya kalau di saat hari hujan-hujan terus ya itulah yang nama duit keluar terus lah.
Ya kalau ibarat kata tidak datang hujan 1 minggu, nah itu udah bingung lah. Kalau sukanya ya apalagi cuaca panas kayak gini, apalagi kalau orang ramai, itu alhamdulillah lah. Ya ibaratnya kebutuhan sehari-hari tercukupi lah. Tapi kalau hujan macam kemarin pernah hujan sampai 2 minggu terturut walaupun nggak lama, pengaruh juga pada omset ya. Ini Mas Ronald, kalau tebu ini itu diambil dari mana ya? Sebenarnya di Batam ada, cuman nggak banyak. Ibarat kata kalau untuk kami pedagang tebu, kalau untuk tebu Batam aja nggak cukup. Itu tuh kami biasanya ada toke tempat penampung tebu, mereka mendistribusi itu mengambil tebu menampung dari Tanjung Batu. Oh, Tanjung Batu daerah. Kalau enggak dari Padang, kalau enggak dari Medan. Yang penting ya penampung lah, kita ngambil dari penampung. Kita ngambil dari penampung. Karena kalau kita yang pesan dari sana kita butuh sedikit cuman. Kecuali tebu lokal, tebu sini. Kalau tebu sini ya dapat untuk pakai sehari 2 hari. Ya, boleh lah. Pak boleh lah, tapi kalau untuk pakai setiap hari nggak cukup kalau untuk pedagang Batam. Adi terakhir ceritanya tuh memilih antara kerja sama bisnis, jualan air tebu. Nah sekarang nyesal nggak nih jualan air tebu, pilihannya itu? Ya alhamdulillah, kalau namanya dagang kita kan rezeki harimau, jadi lebih enak dagang karena kita lebih enak didagang karena ya namanya dagang ini kita nggak tahu rezeki kita. Kadang malah melebihi dari orang-orang kerja PT rezeki kita. Ya kalau namanya kerja ya segitu-gitu aja gajinya dari dulu, dari awal masuk sampai lama pun segitu aja, palingan dapat lebih ya lebih sedikit dari gaji. Paling yang diharapkan ya itulah BPJS tadi. Uang apa mas sekarang? Iya BPJS ya. Kalau ya asuransi. Nah, paling yang diharapkan itulah untuk masa pensiun. Cuman enaknya di dagang ya kita nggak diatur-atur, itu aja. Maka itu lebih enak milih dagang, suka-suka kita mau jualan, kalau mau enggak, mau pergi cepat, mau pergi lambat ya cepat rezeki lebih. Berarti nggak nyesel lah tadi pilihannya berdagang ya? Ya alhamdulillah enggak lah. Setelah dijalani ya? Ya setelah dijalani alhamdulillah. Dulu pun kerja, ibarat kata waktu bujang kerja sudah merasa pahit manisnya gimana, jadi disuruh-suruh orang tuh gimana, udah merasa pahit manisnya. Maka itu di dagang inilah kita bisa ngatur diri kita sendiri. Mandiri kita ya? Iya, lebih enak di dagang lah. Mas Ronald, ini cuma ada 1 ya gerobaknya? Ya sebenarnya ada 2, cuman cari anggota tuh susah. Kemarin dapat anggota malah dibawa kabur. Jadi susah mau percaya cari orang-orang itu yang betul-betul mau dagang itu susah. Berarti yang jalan 1 ini lah. Cuman 1 ini aja. Buka, cuma tutup lagi gitu ya? Karena kendalanya karyawan ya? Nah nih, kedepannya gimana kira-kira? Ya ke depan tak banyak juga planningnya. Planningnya? Ya planningnya ya, apalagi saya berharap juga ini dengan yang kebun hasil jualan tebu ini udah ada hasil lah, mungkin buka usaha lain juga, bukan air tebu tapi masih planning lah. Tapi tebu tetap jalan gitu? Tebu tetap jalan. Saya kalau pengen dagang 1 aja, yakin aja lah. 1 lagi, setelah yakin ya berusaha, ya jangan pantang menyerah. Terkadang kan kebanyakan orang baru buka usaha, namanya nyari pelanggan susah. Ya kita harus bersabar. Bersabar ya, namanya dagang tidak semudah balik telapak tangan ya, dikatakan baru buka langsung ramai orang beli itu nggak ada. Tapi ya pandai-pandai kita bagaimana mencari lokasi di mana tempat ramai orang dagang. Itu tergantung kitanya lagi. Ya 1 lagi ya, kalau pengen dagang ya betul-betul yakin, jangan hanya setengah-setengah. Kadang kan banyak orang baru mulai dagang sebulan, 2 bulan, 3 bulan
nengok pendapatan sedikit tidak sesuai, berhenti, pilih jadi kerja sama orang lagi. Padahal sebetulnya itu ujian pertama itu, sabar nggak kita? Karena enak mendagang ya seperti saya bilang tadi tidak mudah balik telapak tangan. Waktu mulai minyak naik kemarin lah mulai naik. Berarti karena pengaruh harga lain naik jadi naik. Ya. Biasanya berapa? Biasanya awal-awal kemarin jual 6.